Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sobat Inkubator Mesin Tetas Channel. Apa kabar sobat peternak yang ada di rumah? Mudah-mudahan Anda senantiasa sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang mesin tetas full otomatis rak roller kapasitas 200 butir. Yang pada video kita kali ini kita akan membahas secara mendetail tentang fitur, kapasitas, serta fungsi-fungsi beberapa komponen yang ada di dalamnya. Dan oleh karenanya mohon disimak video ini dari awal sampai akhir agar Anda mendapatkan penjelasan secara menyeluruh. Tapi seperti biasa, buat Anda yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan info terbaru dari kami lainnya. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi media sosial kami melalui WhatsApp, Facebook, TikTok, dan Instagram kami agar Anda mendapatkan info dan berita terbaru kami lainnya. Dan jika sudah, mari kita lanjut pada pembahasan video kita ini selengkapnya. Sobat Inkubator Mesin Tetas berkualitas. Mungkin bagi Anda, apabila menghendaki mesin tetas yang komplit, yang tidak terlalu besar, tapi memiliki kapasitas yang lumayan agak besar, maka mesin tetas ini adalah jawaban dari keinginan Anda tersebut. Yap, oleh karenanya saya perkenalkan kepada Anda mesin tetas full otomatis rak roller kapasitas 200 butir. Yang di sini dilengkapi dengan pengatur suhu otomatis, pengatur kelembapan otomatis, dan juga pengatur sirkulasi atau kipas yang berjalan secara otomatis. Pertama-tama kita lihat mesin tetas ini dari luar terlihat sangat gelap dan kinclong sekali, yang kami lapisi dengan bahan furnitur yang berkualitas. Sedangkan kita kalau melihat ke dalam mesin tetas ini terdapat dua rak yang masing-masing raknya terdiri dari atau berkapasitas 100 butir telur. Jadi pada mesin tetas ini nantinya akan berkapasitas 200 butir telur yang terbagi pada dua rak. Sedangkan bagian kirinya adalah tempat pemanas atau penghasil panas yang ada di dalam mesin tetas ini. Di sini terdapat beberapa lampu pemanas yang nantinya disalurkan oleh kipas angin ke dalam ruangan penetasan telur, sehingga nantinya ruang penetasan telur tersebut bisa stabil sesuai dengan suhu penetasan yang kita inginkan. Kemudian kita beralih pada bagian pojok kanan atas. Di sini terdapat lampu yang dipergunakan untuk peneropong telur, dan pada bagian atas terdapat dua buah lubang untuk sirkulasi udara, yang nantinya pada lubang tersebut kita bisa atur berapa lebar lubang yang kita perlukan dalam proses penetasan telur. Dan sekarang kita kembalikan mesin tetas ini pada posisi semula dan siap untuk digunakan. Oh iya rekan-rekan, pada bagian atasnya terdapat wadah atau tempat untuk sistem kelembapan yang ada pada mesin tetas ini. Adapun wadah sebagai tempat kelembapan ini sangat mudah untuk dibongkar pasang apabila kita dalam rangka perawatan atau dalam hal lainnya yang membutuhkan pembongkarannya, dan mudah untuk dikembalikan atau dipasangkan kembali selang-selang tersebut ke dalam mesin tetas, dan juga mesin
membuat kelembapan yang ada di dalamnya mudah kita aktifkan kembali ketika kita akan memulai proses penetasan telur. Dan itulah semua kelengkapan dan juga komponen-komponen yang ada pada mesin tetas ini, sehingga nantinya siap untuk kita gunakan dalam proses penetasan telur. Setelah kita mengetahui seluruh komponen yang ada pada mesin tetas ini, sekarang kita coba satu persatu fitur yang ada pada mesin tetas ini. Yang kesemua fitur tersebut bisa diatur pada kontrol panel yang ada di bagian tengah atas. Pada kontrol panel ini terdapat beberapa tombol. Yang pertama yang berada di tengah adalah tombol untuk mengatur lampu yang ada di dalam mesin tetas. Sedangkan tombol yang ada di bagian kanan adalah untuk mengaktifkan sistem suhu dan juga kelembapan yang ada pada mesin tetas ini. Yang mana di sini kita menggunakan mesin termohidrostat STC 3028. Dan yang bagian kiri tombolnya adalah untuk mengaktifkan timer yang nantinya mengatur perputaran rak telur pada mesin tetas ini. Yang mana di sini kita bisa atur berapa lama proses pembalikan telur dan juga jeda waktu yang diperlukan tiap satu kali proses pembalikan telurnya, sehingga nanti bisa pas atau sesuai dengan proses penetasan yang kita lakukan. Nah, sekarang kita langsung saja aktifkan fitur-fitur tersebut. Yang pertama adalah lampu untuk penerangan yang ada di dalam mesin tetas. Fungsi utama lampu ini adalah untuk mengecek kondisi telur atau kondisi yang ada di dalam mesin tetas ini, apakah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Adapun lampu ini bisa kita nyalakan sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah lampu ini nantinya dibiarkan nyala terus-menerus atau kita menyalakan saja waktu kita membutuhkan dalam pengontrolan telur yang ada di dalam mesin tetas ini. Kemudian kita beralih pada tombol yang ada di sebelah kanan. Pada tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan termohidrostat yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan yang ada di dalam mesin tetas. Untuk pengaturan suhu, displaynya atau tampilannya berwarna merah yang ada di sebelah kiri. Di sini kita bisa mengatur berapa suhu yang kita inginkan dalam proses penetasan telur. Adapun cara kerja pada mesin termostat ini adalah mengalirkan arus listrik ke bagian samping, yang mana di sini kita menggunakan beberapa lampu pijar sebagai pemanasnya. Yang kemudian panas yang ada di ruangan ini nantinya disalurkan oleh beberapa kipas yang mengalirkannya ke ruangan penetasan telur, sehingga nantinya pada ruangan penetasan telur suhunya bisa stabil dan mencukupi pada proses penetasan telur. Dan apabila suhu telah mencukupi sesuai dengan yang kita harapkan, maka otomatis termostat ini akan memutus arus listrik ke lampu pemanas ini, sehingga nantinya suhu yang ada di dalam ruangan penetasan telur tetap stabil. Adapun fungsi kipas tersebut selain menyalurkan panas yang ada di dalam ruang pemanas ke bagian penetasan telur, kipas tersebut bisa mengatur sirkulasi udara yang ada di dalamnya, sehingga nantinya bisa meratakan seluruh suhu yang ada di dalam mesin tetas. Jadi tidak ada perbedaan suhu di antara tempat yang satu dengan tempat yang lain pada bagian mesin tetas ini, sehingga semua ruangan pada mesin tetas ini nantinya suhunya merata dan sama sesuai dengan yang tertera pada mesin termostat ini. Kemudian kita beralih pada tampilan atau display yang berwarna biru yang ada di sebelah kanan, di mana alat ini bernama
higrostat atau pengatur kelembapan. Di sini kita bisa menentukan berapa kelembapan yang ada pada mesin tetas. Adapun cara kerja dari higrostat ini adalah mengaktifkan fitur kelembapan yang ada di dalam mesin tetas ini, yakni yang berada di sebelah atas. Apabila kelembapan dirasa perlu di dalam proses penetasan. Pada sistem kelembapan ini kita menggunakan mesin pengkambut atau mixmaker yang nantinya disalurkan ke selang untuk diteruskan ke dalam ruangan penetasan telur, sehingga nantinya kelembapan akan berjalan secara otomatis pada proses penetasan. Kemudian apabila nilai kelembapan dirasa cukup atau sudah mencapai batas maksimal dari yang kita harapkan, maka mesin higrostat ini secara otomatis akan mematikan fitur kelembapan di dalam mesin tetas, sehingga nantinya kelembapannya bisa stabil. Dan pada mesin tetas ini terdapat dua lubang sumber kelembapan yang disalurkan melalui selang yang berasal dari fitur kelembapan atau tempat kelembapan yang ada di atas mesin tetas ini. Kemudian kita beralih pada kontrol panel yang berada di sebelah kiri. Di sini terdapat timer yang mengatur perputaran rak telur pada mesin tetas ini. Pada sistem rak roller kapasitas 200 ini terdapat dua baris atau dua tingkat rak roller yang sistem kelistrikannya dipasang secara bersamaan arusnya. Jadi ketika timer ini aktif dan mengalirkan arus listrik, maka secara bersama-sama akan menghidupkan kedua dinamo pada dua tingkat rak roller ini ke gear dinamo tersebut masing-masing, sehingga nantinya kita akan melihat kedua tingkat rak tersebut akan secara bersama-sama melakukan proses pembalikan telur dari telur sisi yang atas ke telur sisi yang bawah dan juga sebaliknya. Dan perlu Anda ketahui, dalam proses satu kali pembalikan telur biasanya untuk dinamo yang memakai 2,5 rpm seperti yang saya gunakan ini adalah membutuhkan waktu sekitar 60 detik pada proses pembalikannya, dan itu adalah untuk jenis ayam kampung, sedangkan untuk jenis unggas yang lain nanti bisa disesuaikan. Dan untuk proses tunggu atau jeda waktu tiap satu kali pembalikan telur, biasanya kami menggunakan jeda waktu tiap 3 jam sekali. Jadi nantinya mesin tetas ini secara otomatis akan melakukan pembalikan telur tiap 3 jam sekali sesuai dengan yang kita tentukan tadi atau yang kita setel tadi. Dan adapun arus listrik yang dialirkan oleh timer ini nantinya disalurkan ke dinamo penggerak rak roller pada mesin tetas ini melalui dua buah stop kontak, yang nantinya sangat berguna sekali apabila kita melakukan pembongkaran kedua rak roller tersebut ketika kita sedang melakukan pembersihan pada bagian dalam maupun pada bagian rak mesin tetas ini. Kemudian kita akan menjelaskan bagaimana cara pembersihan bagian dalam dan juga bagian rak pada mesin tetas ini. Pertama-tama kita melepas jack arus listrik ke dinamo pada tiap-tiap rak roller tersebut. Di sini ada dua rak roller, jadi satu persatu bisa kita lepas dan kita keluarkan rak-rak tersebut. Adapun proses pembersihan ini harus rutin kita lakukan untuk mensterilkan bagian dalam mesin tetas dari bakteri atau dari hasil proses penetasan, yang mana pada proses penetasan atau dalam proses meledaknya telur, ketika anakan dari telur itu keluar, di situ dimungkinkan terjadi penyebaran bakteri yang ada di dalam mesin tetas ini, dan kemungkinan
bakterinya menempel pada bagian dinding dalam mesin tetas dan juga bagian rak roller ini. Jadi nantinya kita melakukan pembersihan pada bagian dalam dan juga pada bagian rak roller mesin tetas ini. Dan setelah kita selesai pada proses pembersihan bagian dalam dan bagian rak rollernya, kita bisa mengembalikan dengan mudah ke tempat asalnya masing-masing, dan juga mengembalikan jack arus listrik ke dinamo pada rak roller ini. Setelah kita selesai mengembalikan semua rak roller tersebut, maka kita bisa coba untuk menghidupkannya lagi. Apakah perputarannya sama seperti sebelum kita membongkarnya pada proses pembersihan tadi? Dan apabila telah selesai, maka kita bisa siap untuk menggunakan mesin tetas ini. Oh iya, adapun kapasitas mesin tetas ini adalah 200 butir yang berada di rak rollernya, yang di sini terdiri dari 2 tingkat. Jadi pada tiap tingkatnya terdiri atau berkapasitas 100 butir telur. Dan untuk rak rollernya ini adalah kita pergunakan sebagai rak setter atau rak pembaliknya. Sedangkan nantinya dalam satu kali proses penetasan penuh, kita juga menggunakan atau membutuhkan rak hatcher atau rak penetasan. Adapun rak penetasan atau rak hatcher sangat dibutuhkan apabila kita meletakkan telur yang akan menetas, dikarenakan apabila kita menaruh pada rak rollernya, dikhawatirkan anak-anak ayam yang akan menetas atau baru menetas akan terjepit dengan rak roller, karena rak roller tersebut tiap 3 jam sekali melakukan pergerakan untuk pembalikan telur. Dan pada rak hatcher ini kita bisa taruh di bagian bawah kolong rak roller atau bagian bawah sendiri, yang mana di sini kita bisa taruh telur pada rak hatcher ini bisa sampai 50-70 butir, tergantung rak yang kita taruh. Di sini kita mengambil contoh 1 rak saja, dan apabila diperlukan nanti bisa ditambahkan dengan 2 rak hatcher agar kapasitasnya bisa lebih besar lagi. Dan untuk ulasan yang terakhir pada video kali ini adalah kita secara tidak sengaja mengetes tentang kekuatan pada mesin tetas ini. Ya, ini saya mencoba untuk menaikinya. Adapun berat saya kira-kira 65 kiloan. Akan tetapi mesin tetas ini dalam keadaan baik-baik saja walaupun dengan kondisi terbebani seberat 65 kg. Dan bisa Anda coba di rumah dengan cara Anda memilikinya dengan membeli dahulu di toko kami yang linknya tersebar di berbagai media sosial kami, diantaranya adalah WA, Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Demikianlah video kali ini saya buat, dan semoga bermanfaat bagi Anda semua yang ada di rumah. Silahkan subscribe channel ini dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami lainnya. Demikianlah video kali ini saya buat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.